Mari kita mulai kelas kita dengan kita mengucapkan doa menurut kitab Mazmur ya, yang ditulis oleh pemazmur. Kita akan ucapkan bersama-sama. Saudara bisa mengucapkan cara bacanya atau transliterasinya yang ada di sini, nomor baris kedua. Ini adalah teks dalam bahasa Ibraninya, Amarai Ha'azina Adonai, kita baca Adonai bin Hagigi. Jadi kenapa bin ini nya nggak dibaca? Kemarin kita masih ingat kenapa? Karena tidak ada metek, tidak ada titik, maka seolah-olah hanya itu tidak dibunyikan ya, jadi dibaca Amarai Ha'azina Adonai bin Hagigi. Artinya Amarai Ha'azina itu kalau diterjemahkan literal itu berkatalah atau perkatakanlah di telingaku, seperti itu. Jadi Adonai Tuhan, indahkanlah keluh kesahku ya. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amarai Ha'azina Adonai bin Hagigi Haksiba lekol sawi malki velohai ki eleka et palal Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadi Adonai katsina rason ta terenu. Kita ucapkan di dalam bahasa Indonesia bersama-sama. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oke. Itulah beberapa kutipan dari Mazmur yang menjadi doa pagi di kelas kita. Baik, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu suku kata. Sebelum nanti kita lanjut untuk latihan membaca dan mentransliterasikan ya. Suku kata itu di dalam bahasa Ibrani adalah satuan bunyi yang diucapkan sekali di sesuatu kata. Seperti kalau ada kata kuda, maka di sini ada 2 suku kata, yaitu apa? Ku, satu kali selesai, dan da. Jadi ini suku kata namanya. Ya. Dalam bahasa Ibrani, setiap suku kata harus dimulai dengan apa? Konsonan atau vokal? Dengan satu konsonan yang diikuti paling sedikit oleh satu bunyi vokal, paling sedikit ya. Satu bunyi vokal. Nah, contoh ada kata katal. Katal. Jadi suku kata di sini berawal dari konsonan dan diikuti setidaknya satu vokal. Ka itu diawali huruf konsonan ki, lalu tal diawali konsonan t. Jadi itu pembagian suku kata. Bisa nggak kita membagi dengan kat lalu al? Bisa nggak di sini? Tidak bisa, sekalipun ini satu ucapan. Tetapi suku kata al ini tidak diawali dengan konsonan, ya, tapi dengan vokal. Jadi ini tidak menjadi satu suku kata. Itu bukan satu suku kata. Suku kata harus diawali dengan konsonan. Itu dalam bahasa Ibrani. Rupanya hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya.
Kursi, bagaimana kita mengeja suku katanya? Ku atau kur? Kur. Lalu si. Berarti ada berapa suku kata? Dua. Ada dua suku kata. Kemudian kita coba ada almari. Ada berapa suku kata? Ada tiga. Kita pisahkan al-ma-ri. Nah, dalam bahasa Ibrani dia pasti akan menggunakan alef untuk mematikan huruf, ya kan? Nah, jadi pasti menggunakan konsonan, bukan vokal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diawali dengan vokal. Dalam bahasa Ibrani selalu diawali dengan konsonan ya. Nah, bahasa Ibrani juga membedakan suku kata itu dengan dua jenis, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka itu disebut terbuka kalau berakhir dengan vokal atau konsonan yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi. Konsonan yang tidak bersuara itu apa saja? Ada vav, yod, he, ayin, dan alef. Ini bisa tetap disebut sebagai konsonan yang bersuara sekalipun ditutup dengan konsonan vokal yang bersuara ya. Nah, contoh tadi di sini kita mendapati kata katal. Mana yang terbuka? Yang terbuka adalah ka karena diakhiri dengan vokal. Lalu tal ini disebut sebagai suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan yang bersuara. Jadi tal tadi itu tertutup ya. Nah, itu bedanya. Kenapa kita perlu tahu mengenai suku kata, jenis suku kata terbuka dan tertutup? Kita perlu tahu suku kata terbuka dan tertutup itu supaya kita tahu bagaimana kita membedakan antara kames dan kames hatub. Ini salah satu. Kalau sudah lihat di dalam bagian yang ke, nah ini 5, saya langsung lompat ke 5. Ini ya, kemarin sudah saya jelaskan, Pak, apa bedanya kames yang dibaca A dengan kames yang dibaca O? Kapan kita membaca ini bunyinya A, kapan kita membaca ini bunyinya O? Kapan itu? Kan tandanya sama ya, A dan O. Kalau suku kata terbuka, maka di situ akan disebut sebagai kames. Kalau di suku kata tertutup yang diakhiri dengan konsonan akan dibaca O. Contoh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Di sini ada kata apa di sana? Dibaca apa? Wa ya kom. Kenapa yang satu dibaca A, yang satu dibaca O? Padahal dua-duanya menggunakan kames tanda T. Kenapa yang di sini dibaca A? Kenapa yang di sini dibaca O? Karena lihat, terbuka atau tertutup? Nah, ini terbuka. Ini terbuka atau tertutup? Hah? Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka kan diakhiri dengan vokal. Sekarang ini terbuka atau tertutup? Tertutup, maka yang tadinya kames ini dibaca A menjadi O. Nah, ini bedanya. Apa jelas, saudara-saudara? Jelas ya? Jadi kalau ada kosakata, ada sebuah kata yang tertutup lalu menggunakan tanda seperti ini, maka kita akan baca O. Terbuka, kita akan baca A. Yang terbuka bagaimana? Yang terbuka itu kalau diakhiri vokal atau konsonan yang
yang tidak bersuara. Nah ini, kalau konsonan yang tidak bersuara, tetap kita akan baca A. Contoh nih, misalnya misalnya ini ya, saya akan coba buat nah, ini dibaca apa? Ini huruf apa? B. Ini. Nah, jadi A, Bo, Da atau Do? Da atau Do? Da. Kenapa da? Karena huruf tidak bersuara. Iya, karena huruf H ini memang konsonan, tapi dia konsonan yang tak bersuara. Jadi dibaca abuda, bukan abudo. Ini bukan subkata tertutup, ya, tetapi ini subkata terbuka. Sekalipun diakhiri dengan konsonan, tapi konsonannya adalah jenis konsonan yang tidak bersuara. Jelas ya? Halo? Oke, kita nanti akan coba membaca. Nah, sekarang aturan membagi suku kata. Aturannya ya seperti bahasa Indonesia ya. Biasanya diawali dengan konsonan, lalu vokal, lalu konsonan lagi. Contoh di sini. Shalom bukan shal dan om, tapi sa dan lom. Nimrod bukan ni dan mrod, tapi nim dan rod. Ya. Karena ada huruf mati di sini, Nimrod, ya. Nah itu pembagiannya. Contoh lagi, Berit, lalu ada Elohim. E itu dua huruf, ada konsonan, ada vokal. Lo itu dua huruf, ada konsonan vokal. Him ini tiga huruf, dua konsonan, satu vokal. Itu pembagian suku katanya. Nah, kalau ada sewa berturut-turut, kita selalu bagi ke dalam suku-suku kata yang diantaranya. Contoh, nik. Nah, ini satu suku kata. T itu dua, lu itu ketiga. Nik, telu. Nah, itu cara baginya. Jadi, kepentingannya adalah untuk melihat bagaimana bunyi khames satuf di dalam suku kata itu. Itu saja suku kata. Selesai. Saya nggak akan panjang lebar. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada silakan tutup diktatnya. Kita akan coba review ulang kembali. Ini kemarin sudah dicuci ya, siapa? Wah, sudah bersih. Makasih ya, siapa? Brando ya. Nah, ini. Jadi ini harus dicuci berkala ya. Kalau misalnya sudah hitam, nanti bisa dicuci, dijemur. Ini cepat kering ya. Kalau enggak nanti tempat tulisnya hitam. Ya, jadi nggak enak untuk. Ya, kalau ini kan bersih ya. Oke, semuanya tutup diktatnya. Sebutkan atau ucapkan vokal yang saya tulis ya. Vokal yang saya tulis. Urut dari Pak Yustus. Pak Yustus tolong diucapkan A, I, U, O, A, I, U, A, T, atau O. Apa ini? E. Masih salah? O. Masih salah. Ini adalah U. Ya.
Oke, lagi. Pak Brando? I. E. Masih salah? Ini U juga. Ya, ini U. Sekarang saya mau tanya. Ini apa, Pak Seno? E. E. A. Ini masih E. E. Pak Yesus? I. 2 titik E. Ya, ini E. Lagi. A. Ini A. A. Ini A juga. Oke. Berarti udah E, U, E, A. Sekarang tinggal I dan O. Bagaimana kita menulis I? Di atas. Di atas atau di bawah? Di bawah. Ini kalau sebuah kata di bawah di sini. Ini namanya I atau direktur. Ini tetap I. Ya, ingat satu titik bunyinya I. Sekarang ini sebuah huruf, ya saya kasih gambar. Ini semua bunyinya O. Dan satu lagi kames satu. Kalau pada suku kata tertutup, di sini ada suku kata tertutup. Saya akan tutup dengan 2 konsonan. Nah, ini 2 konsonan berarti ini adalah O. Nah, perhatikan ada berapa vokal? 1, 2, 3, 4, 5. A, I, U, E, O. Oke, masih lagi, masih ditutup ya kitanya ya. Bagaimana? Nggak perlu tulis ya, nggak perlu tulis, ini di digital sudah ada, nggak perlu tulis lagi. Bagaimana cara membedakan U surat dengan kibus? Yang mana yang ada topi? Yang bawah atau yang atas? Oke, yang bawah atau yang atas? Jawab pilih bawah. Angkatan. Yang pilih atas. Yang ada topi itu yang berasal dari konsonan. Paling gampang itu mencirikan vokal yang ada topi itu yang berasal dari konsonan atau yang digabung dengan konsonan. Contoh, ini konsonan bawah ya, berarti ada topi. Lalu yang mana? Ini konsonan ya, jod, berarti digabung ada I-nya ya. Anggaplah ini konsonan ya, saya kasih hitam itu. Jadi ini ada topi. Lalu O ini ada topi lagi. Ya. Sekarang bagaimana membedakan kames dengan kolom? Kames satu dengan kolom. Gak kelihatan ya? Saya akan pindahkan. Ini karena menghalangi ya, ternyata saya harus geser. Mungkin ini yang di tengah. Oke. Lalu biar. Nah. Oke, nggak terhalang ya? Kamu terhalang ya? Oke, saya akan pindahkan lagi. Oke, mudah-mudahan nggak menghalangi. Jelas ya? Oke. Oke, kembali di sini. Bagaimana membedakan kolom dengan kames satu? Ada yang masih ingat?
Silakan buka detailnya cepat, jangan lupa. Kami satu, bagaimana caranya? Seperti apa? Ya, bagaimana cara membedakan transpirasi itu? Apakah ada garis, apakah ada topi, apa? Bagaimana? Coba kerukan di situ. Kami satu itu seperti apa? Garis datar di atas. Oke, kolom ada garis atas, KW1 tidak ada garis atas. Yang punya garis atas apa saja selain kolom? Yang punya garis atas apa saja? Hah? A yang mana? A ada patah, ada kames. Yang mana? Kames. Ini ada garis. Mana huruf E yang punya garis? Sere, segol, atau serial? Sere. Sere punya garis. Segol punya? Hah? Tidak punya apa-apa. Serial punya? Punya topi. Kenapa? Karena ada iotnya di sini. Nah, yang punya konsonan di sini, ya double konsonan, ini punya topi. Ini cara membedakannya. Jadi topi itu mencirikan gabungan vokal dan konsonan. Kalau garis itu menyatakan vokal apa? Kalau yang garis vokal apa? Coba lihat diktatnya. Yang bergaris itu vokal apa? Ada kames, ada sere, ada holem ya. Kames, sere, dan holem. Kames, sere, dan holem itu disebut sebagai vokal panjang atau pendek? Karena yang panjang yang mana? Vokal panjang. Oke, vokal panjang semua. Kita lihat vokal panjangnya. Saya kasih silang ya. Ini panjang. Yang mana lagi? Sere atau serial? Sere. Sere. Serial panjang atau pendek? Panjang. Panjang juga. Jadi ini panjang. Mana lagi yang panjang? Holem. Wow, ini panjang. Holem panjang atau pendek? Panjang. Surek panjang atau pendek surek? Hah? Oke, surek panjang. Jadi lihat yang panjang. Hirikyot atau hirik yang panjang? Hirikyot panjang. Berarti kan yang panjang ini ciri-cirinya apa? Yang panjang. Kalau nggak bertopi, ada topinya atau ada garisnya kan? Nah itu ada topinya atau ada garisnya itu namanya vokal panjang. Yang tidak bergaris apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut apa? Vokal. Gampang ya menghafalnya ya? Oh, yang vokal panjang yang punya tanda-tanda di atasnya, vokal pendek yang polos, yang tidak ada apa-apanya. Nah, gampang lagi cara melakukannya. Yang punya topi itu yang punya konsonan. Ada vowel, ada yod. Ada vowel, ada yod. Di sini semua punya topi. Yang bergaris yang mana saja? Yang bergaris kames dan sere. Itu yang bergaris. Kames, sere, dan holem. Ya. Semua tanda-tanda itu menunjukkan vokal panjang. Apa sih gunanya vokal panjang dan vokal pendek? Untuk membaca seva. Jadi kenapa kita belajar vokal panjang dan vokal pendek? Supaya kita bisa baca seva nanti. Karena seva itu tergantung
vokal di depannya. Ya, contoh misalnya is to. Ini dibaca isto atau iseto? Isto. Kenapa? Karena depannya itu vokal pendek. Nah, ini pendek. Nah, ya. Banyak vokal pendek. Lalu kalau misalnya nah ini dibaca apa? Ini apa? Da. Da atau dab. Dabe atau da? Da. Da. Lihat di sini. Ini vokal panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Bisa panjang, bisa pendek. Lah, terus gimana? Bisa panjang, bisa pendek. Kira-kira ini kames atau kames satu? Dap, kalau dok, kalau pendek berarti dok ra, karena tertutup. Atau da, b, ra. Yang mana? Da, b, ra. Kenapa? Karena tidak ada titik pendua kalian di sini. Kalau saya titik pendua kalian, berarti ini mati karena dok ini satu. Lalu B yang kedua B. Nah, ya. Kalau tidak ada titik di sini. Oke. Sekarang kembali ke vokal. Saya mau menghafalkan vokal lagi. Semua tutup ya, ditanya tutup semua tutup kita. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Yang ini menggunakan apa? Kamis atau patah? Yang tidak ada kamisnya? Kamis atau patah dia dibuka gegarnya. Apa? Oh, patah. Patah itu apa? Adanya hurufnya. Straight atau T? Straight. Ini ya. Yang ini sere atau segol? Sere atau segol? Segol. Saya bilang jangan pernah pakai apa? Jangan pernah pakai Lalu ya, ingat-ingat itu tanda kamu tidak pede. Kamu tidak pede. Apa? Segol atau sere? Segol. Ini bukan ditanya. Segol atau sere? Segol. I tanpa garis apa nih?
Hire. Hire. U tanpa garis. Ada nggak U tanpa garis di situ? Kibus. Apa lagi? O tanpa garis. Oleh? Kames satu. O tanpa garis. Kames satu. Sekarang A dengan garis. Apa itu? Oke. Kames ya. O dengan garis. Apa itu? Lempar. Betul? Bukan gitarnya. O dengan garis apa? Olem saja. E dengan garis. Serius atau seri saja? Coba lihat. Seri atau serius? Seri. Sekarang yang ada topi. Gampang nih. Direct. Dengan topi. Sure. Dengan topi. Oleh pop. Nah, ini cara bedakan. Jelas ya? Ini vokal ya. Ternyata vokal nggak cuma a i u e to. Cuman kalau bahasa Indonesia cuma 5 a i u e o. Ini a i u e o, tapi ada yang bergaris, ada yang tidak. Sekarang coba ditulis di sana. Tuliskan kata-kata ini dalam huruf Romawi. Yo, nomor 1, apakah vokalnya polos, pakai garis, atau pakai topi? Maju ke depan. Mulai dari yang sebelah kanan, kiri, atas, sebelahnya terus. Yo, mulai dari Pak Yustus. Ini huruf apa tulisannya? Pakai A, bergaris atau polos? Lalu ini apa? Pak, terusnya. Yuk, Pak. Urut ya. Dari sini ya. Kalau dapat berbuat. 2 kata saja. 2 kata saja. Di translate. Iya. Transliterasi. Kan sudah ada vokal konsonan dulu. Tuliskan vokal saja. Ya enggak lah semua. Huruf pertama apa? Sadek. Tulisannya bagaimana? TS. Oke, A-nya menggunakan garis atau tidak? Tuh lihat di sana. Tidak ya? Huruf yang kedua.
Udah? Bagaimana dengan ayin? Vokalnya bagaimana? Konsonannya bagaimana ayin itu? Ayin itu juga ditulis. Nah, oke. Huruf ketiga. Yuk Pak Tefri. Kata ketiga ya, kata ketiga. Selalu Pak mulai dari konsonan. Konsonannya apa dulu? Oke, kata keempat, sebelah kirinya, sebelah sana. Nah, oke. Kata kelima, gandum. Kata kelima lo ya. Kata kelima yang mana, Bandung? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Kamu tulis sebelah sini. Ya, kamu satu kata saja. 5, kata ke-6. Terus kamu lanjutkan. Itu ada pulpen satu lagi supaya yang lain tidak terlalu lama menunggu. 1, 2, 3, 4, 5 ini Brando. 6. Bahas ini ya, 6. Brando hanya menulis ini saja. Yang ini. Oke. Ini ya. 7. Masih Seno.
kami ini bisa mengkonsumsi. Kita di perpus, saya tinggal usul dulu ya. Dua persen, sebelum jalan kerja. Saya baca. Saya kita di sebelah kita sampai di situ. Oke. Yuk Pak Alan, terakhir itu. Pak Brando silakan ambil diktatnya, bawa ke depan. Kalau lupa ambil diktatnya. Kalau sudah buat diktat harusnya sudah bisa. Silakan sekarang yang lain boleh membaca bagian B. Coba membaca dengan bersuara sampai dapat diucapkan dengan lancar. Semua bersuara, boleh bersuara. Bersuara. Bersuara ya, boleh bersuara bersaut-sautan nggak apa-apa, nggak usah bareng-bareng, nggak usah 1, 2, 3, sendiri-sendiri. Dari kanan ya. Semua bersuara. Brando, perintahnya adalah tuliskan kata itu dalam huruf Romawi. Itu huruf apa itu yang di tengah ini? Kamu tulis apa ini? Ini apa ini? Ini. Ya, itu huruf apa itu? Satu saja bro. Ini gimana? Kok bisa terpisah? Satu kata loh. Cuma satu kata, kenapa terpisah? Konsonan yang pertama apa ini Brando? Tulisannya bagaimana? Huruf apa? K. Yang mana ini atau ini? Terus ini buat apa? Hah? Yang ini? Kalau ini aja kamu ini udah ngomong ini aja saya enggak. Ini aja belum selesai ngomong kedua. Terus vokal apa ini? Bukan A atau O karena sama. O kenapa O bukan A? Karena diakhiri konsonan, jadi O, tulis O. Terakhir huruf apa? Dibaca apa? Kok. Ya, dibaca kok ya. Oke, sudah selesai toh? Yang mana? Nah, yang lain sudah ditulis ini.
Sekarang kamu baca semua ini bersama-sama dengan teman yang lain. Baca bersama-sama. Sudah diajak? Oke, saya minta mulai dari Pak Yustus. Kata yang pertama. Semuanya berhenti membaca. Hanya Pak Yustus saja. Kata pertama. Edvar. Apa? Edvar. Sekali lagi, ketika membaca diawali dengan konsonan. Debar. Debar, bukan Edbar tapi debar. Oke, yang ini Pak Febri. Dovre. Dovre, kenapa dovnya mati? Tidak ada titik. Holemnya di sini vokal pendek atau panjang? Pendek atau panjang? Panjang, Pak. Kalau panjang, maka sewanya bisu atau bunyi? Bunyi, Pak. Bunyi. Jadi dobre atau dobre? Dovre. Dovre, Pak. Ya, dovere ya. Dovere. 3. Dibaca apa? Brando. 4 dibaca apa? Siapa Seno? 3 masih Brando. Nanti kalau sudah ketemu kamu suruh baca. Kenapa dibaca C ini? Apakah ini pendek atau panjang? Kalau pendek dibunyikan atau dibisukan? Hah? Kebalik, kalau pendek bisu ya. Jadi isto atau iseto? Isto. Ya, isto. Jadi kalau yang ini ketemu yang ini semua, lihat ketemu yang ini vokalnya. Vokal depannya ini yang tidak ada apa-apanya, maka sewanya bisu. Yang ini dibaca apa Pak Lan? Memleket. Betul, mamleket. Pak Yustus? Baru. Baruk atau boruk? Hah? Kan ini bisa O, bisa A ya. Baruk atau boruk? Bur. Kenapa boruk? Ada titik, Pak. Mana titiknya? Ini Ini dages lene. Kalau dages lene apakah menutup kosakata, menutup suku kata? Kapan kita membaca ini sebagai O? Kalau suku katanya tertutup. Nah ini suku katanya tertutup atau tidak? Tergantung kalian mau nulisnya bagaimana. Suku katanya ba, ru, atau bor, yang mana kalian? Nah iya, ini pembagian suku katanya seperti ini ya. Karena ada di sini dibaca ba, bukan ba. Ingat ya, titik dari sini itu hanya mengeraskan bunyi. Pak Brando sudah ketemu belum? Kalau lagi tak selentik loh ya. Tahu tak selentik? Supaya menghilangkan nya. Ingat ini, itu tidak baik. Itu tandanya kamu tidak pede. Apa ini? Yang lain? Yeraden, betul nggak? Yang betul apa? Yarden, kenapa bukan Yareden? Ya, karena ini yang didahului vokal ini sewanya bisu. Nah ini ya, saya taruh di sini. Kalau ada sewa sesudah vokal ini namanya bisu.
Nah, gitu ya. Cara menghafalnya gitu. Oke? Lagi. Siapa tadi? Urutannya. Pak Yesus. Sampai mana? Ini ya. Pak Yesus sudah ya? Oh, Pak Tekli. Ini ya. Ini. Pak. Ini dibaca apa? Midebar. Midebar atau midbar? Midbar. Midbar. Itu saya baru bilang tuh. Kalau didahului vokal ini, sewanya ya kan? Jadi midbar bukan midebar. Ini gagas leni atau gagas forte? Di dalam huruf ini pakai leni. Kenapa leni? Kalau forte, kenapa bisa forte nggak di situ? Semua perhatikan, ini gagas leni atau gagas forte? Pertanyaannya kenapa leni? Forte juga bisa loh di huruf N. Nah, titik pengeras. Iya, kenapa kok titik pengeras bukan titik kedua kali ya? Karena bagian cepat. Forte juga bisa ya, bagian keempat ya? Bisa. Tadi ditulis apa? Mi. Ya, mi. Bar. Gitu ya? Berarti depan ini sewanya sewa bisu atau bersuara? Bisu ya? Nah, gagas ini disebut gagas lene, bukan gagas forte. Karena kalau gagas forte apa syaratnya? Depan itu harus vokal. Atau kalau tidak vokal, sewa tapi sewa bersuara. Sementara di sini sewanya sewa bisu. Jadi ini bukan gagas lene, bukan gagas forte tapi gagas lene. Karena depannya sewa bisu. Kalau depannya sewa bersuara, kayak itu disebut gagas forte. Wah, mulai banyak ya. Yang harus diingat banyak. Oke, pelan-pelan. Makanya diulang-ulang. Terus yang berikutnya. Ebadim. Ebadim, betul atau salah? Wah, ini ada apa nih? Kita ketemu apa ini namanya? Di dalam huruf ini ada apa? Hatef patah. Hatef patah itu tandanya apa? A, E, O. A atau E atau O? A. Lalu bedanya dengan yang itu apa? Ada topi tapi terbalik ya. Nah, jadi dibaca E badim atau A badim? Hah? Abadim ya. Ini bukan ebadim tapi abadim. Yang dibaca ini vokalnya ini. Ya. Terus Pak Seno Nugroho. Mos C. Bagaimana dengan titik ini? Ini huruf apa? Vokal apa itu? Pi itu kalau di bawah ya. Kalau di bawah ini kalau di atas. Oh, jadi Betan. coba ulang. Botan. Mosebo Botan. tan atau tam? Tan.
Ini N atau M? Coba buka konsonannya kalau lupa. Jadi Mose botan. tan atau tam? Tam. Botan. Tam ya? Tam atau tom? Tam atau tom? Ini bisa O, bisa A. Kenapa Tom, Brando? Di vokalnya kan bisa A, bisa O. Pak Justus, Tam atau Tom? Tom. Kenapa Tom? Iya betul, karena suku katanya tertutup. Jadi dibaca Tom. Mose bo Tom. Mose bo Tom. Yang berikut siapa? Elohim. Elohim. Wah, itu sudah langsung benar ya. Oke, berikut Pak Justus. Kalau ada seperti ini, sewa gabungan yang dibaca vokalnya aja. Abi, ya betul. Terus Tefri, Seri. Serai. Mitsra. Ya, ini kan sade ya. Jadi sade STS. Lalu diawali mi. Jadi mitsra. Kenapa enggak bunyi E-nya? Karena vokal pendek. Mitsra yin. Mitsra yin. Berikutnya Bandung. Kalau bunyi E lagi saya sentek. Coba ucapkan. Huruf pertama apa? Ditulis coba. Kalau kamu susah untuk langsung baca, ditulis. Huruf pertama apa? Mana? Huruf pertama. Oh, itu A. Bagaimana? Mana Pak? Karena belum apa yang bisa buka terus. Huruf apa nih? Itu Y. Itu Y. Kau tulis singkat itu. Oke. Dia punya vokal apa? I, tulis I. Terus ketiga, kedua apa? S, tulis. Punya vokal apa? E-nya mati atau justru? Kalau depannya yang kecil. Duduk gimana? Mati, ya udah gak usah tulis. Terus B. Sekarang ada sewanya bisu atau hidup? Huruf sewa kedua, hidup, tulis D. Terus huruf apa itu? Nah, gimana? Ini huruf apa? Coba dilihat, kalau dari itu ada sudutnya, itu ada sudutnya nggak? Itu kan ada sudutnya, kalau tadi itu nggak ada kok.
Res, tulis. Ada vokalnya enggak? Setiap konsonan pasti ada vokal. Ini vokal belakangnya ini. Vokal apa itu? Bisa dari mana itu masih ada? Tulis. Sekarang baca ini. Ya, itu bacanya Yisberu. Bisa kan kalau kamu tulis? Kamu harus tulis supaya bisa baca. Ngerti? Oke, Pak siapa? Seno, lanjut. Hah? Betul gak? Yang lain? Yang lain jangan siapan urutan. Oh, ini tak acak aja, tak acak supaya kalian nggak siap-siap ya. Tak acak. Yang ini benar atau salah? A beda kah? Yang benar apa? Af D. Ini dibaca ya. K. Af D K. Ini saya acak saja. Pak Yustus. Karena tadi sudah persiapan, ini urutan harus satu, ini habis ini saya. Semuanya fokus dengan pekerjaannya masing-masing, ya kan? Karu bukan du ya. Ini res, tidak ada sudut. Maharu. Sekarang Pak Alan. Beri tidak. Yang lain betul atau salah? Beri tidak. Apa Pak Seno? Beri TK. Oke, terus Pak Tefri. Af V atau Af? Abraham. Terus Pak siapa? Pak Yustus lagi. Semuanya siap, semuanya siap. Yitzka, ya betul ya, Yitzka. Brando. Tulis, kalau nggak bisa tulis. Lewat dulu. Pak Seno. Yang ini. Yang mana? Yang ini ya, yang ini. Apa? Yutkap. Yang ini. Oh ini. Hal-le-banon, betul. Hal-le-banon. Kenapa di sini dibaca le, padahal di sini huruf mati? Yuk, yang lain semua perhatikan. Kenapa di sini hale bukan hal-banon?
Yang mana vokal panjang? Ini vokal pendek loh. Kalau vokal pendek harusnya hal banon ya. Kenapa hale banon? Yang mana di huruf pengeras? Ya, ini bukan pengeras. Pengeras itu hanya di bekat kepat, tapi ini titik pendua kalian. Jadi ada dua huruf L. Hal. Satu bunyi kata. Le. Nah, makanya karena ini huruf pertama, jadi sewanya bunyi le. Banon. Nah, ada 3, 4 juga ada. Ya. Kalau ada titik sewanya bersuara, ada dages pengeras dan dages pendua kalian, dages forte, maka sewanya bersuara. Brando apa ini tadi? Yotokop. Ini vokalnya apa? Yakob. Apa? Ya? Yo. Kok yo lagi? Ini vokalnya apa? Ini dibaca apa nih? Ini kan ya, betul ya? Nah ini huruf ain. Ain. A. Ya a. Yakob. Dibaca apa nih? Ya. Yakob. Ya, itu ya Yaakov. Isa, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub kan gitu. Yo, sekarang Pak Tefri. J atau Ju? Titik miring. Nah, ini Juledu. Kenapa bukan Yuldu? Ya, ada dages forte ya, betul. Mantap. Nah, itu sudah mantap itu. Jadi membaca aja harus perhatikan titik-titik ya. Oke, sekarang Pak Alan. Huzani. Ada yang bisa? Ko. Huzan. Bukan za ini. Niket. Koka. Apa bedanya kaf dengan ket? Cara mengucapkannya. Kaf itu k biasa, tapi kalau ket itu seperti khotbah kh. Jadi koka nim. Kokanim seperti ini ya. Kokanim. Seperti ini. Kokanim. Pak Justus. Ameka, betul. Kenapa bukan Amka? Ya, ada dages forte di sini ya. Kenapa ini bukan dages lene? Ya, ini bukan bekat kepat, Pak. Jelas, ini juga diawali dengan vokal. Jadi itu dages forte, gitu ya. Yang dages lene cuma di bekat kepat saja. Pak Seno. Yang lain? His kid. Oke. Brando.
Yang lain? F. Ini dibaca F ya, karena tidak ada titik pengeras, jadi dibaca F. Mati karena huruf vokal pendek. Efraim. Bukan Efraim tapi Efraim. Ini yod yang ada hiriknya, bukan hirik yod. Bedakan hirik yod. Hirik yod ini baca I. Tapi kalau yod dengan titik ini dibaca Y. Ya. Pak Alan. Yang ini. I atau E? Serius. Tidak ada A di sini ya. Ini tidak dibaca I, tapi E. Enayim. Oke. Yang ini Pak Justus. Malkekem, betul. Kenapa di sini mal? Ya ini sewa pertama mati ya. Mal ke, sewa kedua hidup, mal kekem. Selain itu, sekalipun di sini sewa mati, tapi karena ini dua vokal berturut-turut, yang kedua hidup, mal kekem. Oke, Pak Seno. Yang lain? Oke, yang lain? V. Amar. Bukan Amare ya. Amarta. Brando. Palan? Alehem. Brando. Dari mana A? Enggak ada A. Pak Tafri? Yih, ya. Oke. Sekarang dibaca ulang. Kan tadi sudah ya. Kan tadi ngeja. Ya toh? Sekarang baca cepat tanpa ngeja. Membaca kata-kata di bawah ini dengan bersuara sampai dapat diucapkan dengan benar. Oke. Yuk, cepat dari Pak siapa? Yesus. Bergiliran. Satu kata, yuk, cepat. Lebar, terus. Ayo Pak Tafri. Dovre, terus. Masih salah. Pak Seno. Yang ini masih salah ini. Yarden. Alan. Ya ini. Ayo cepat. Isto, Pak Yesus. Memleket. Tefri. Baru. Brando.
Ina. Abadim. Lain sekali ya. Seno. Oke, musik butam nggak apa-apa. Terus Alan? Emang ini. Nggak usah dieja ya, langsung bisa itu ya. Pak Yesus? Abi, terus? Israel. Terus? Oke. Bin. Dibaca bersama-sama sekarang ya. 1, 2, 3. Yisberu, terus. Semua membaca. Yang ini? Afdeka, terus. Makaru, terus. Beriteka, terus. Abraham, terus. Yitzhak, terus. Yaakov, terus. Halebanon, terus. Yuledu, terus. Kohanim, terus. Ameka, terus. Hit, terus. Efraim, terus. Enayim, terus. Malkekem, terus. Amarta, terus. Alehem, terus. Oke. Nah sekarang tulis kata-kata ini dalam bahasa Ibrani. Ya, ini ben. Bagaimana tulisan Ibraninya? Huruf pertama kan ben, lalu yang mana nih? Oh ada e dengan garis yang mana? Pakai sere, bukan pakai segol, atau bukan pakai sereot, tetapi pakai sere, ya, bukan pakai sereot. Oh, sereotnya belum saya tulis di sini. Ada sereot. Yo, saya suruh, saya bagi saudara-saudara ini ada berapa nih? 9. 1, 2. Oke. Pak Justus 3 dan 4 ini Pak Tefri 5 karena panjang ini. Pak Brando 6 dan 7. Pak Seno 8, 9. Pak Alan. Nah, Brando hanya 1, harus benar. Lihat di sini ada yang diberi tanda-tanda. Perhatikan tanda-tandanya. Ada H dengan titik, itu apa? B dengan garis itu harusnya B-nya ada titiknya atau tidak? Oke.
Ini udah jam 12 kan? Belum ya? Masih terjadi. Nggak usah tulis ininya, tapi tulis langsung nomornya. Per 1, 2, 3, 4. Yuk langsung masuk depan. Langsung masuk depan. 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yuk, siapa dulu nggak usah urus, nggak apa-apa. Nih, gimana nih? Dua-dua yuk maju. Dalam bahasa Jepang. Iya. Itu kan dalam praktek kita ini. Oke, bagus. Tol dan ben. Nah, lihat ya. Bennya itu pakai garis apa enggak? Hah? Kalau pakai garis ada titiknya. Coba cek. Kalau pakai garis ada titiknya. Tidak pakai. Kalau pakai garis tidak perlu pakai titik. Iya, Pak. Nah, yuk, 78 sekian.
Gado, oke. Oke, perhatikan vokalnya itu di bawah huruf G kan, bukan di samping, coba dari diperbaiki. Seno. Ya di bawah huruf Gmail persis ya. Nah, ya, bukan di sampingnya ya. Bagaimana? Hasil ya, hanya pakai titik, hanya yang pakai titik itu konsonan apa? Head atau he? Coba cek di diktamu. Yang pakai titik itu head atau cat, he atau cat? Oke, ya udah. Vokalnya apa? Vokalnya A dengan topi terbalik itu apa? Bukan, saya benar dulu. Vokalnya apa? Lihat H. Vokalnya apa? A loh. A yang mana? Yang kames atau yang patah atau yang atep kames, atep yang ada patah? Hah? Coba itu. Hanya pakai garis itu pakai apa? Topi terbalik toh? Ya. Garisnya pakai apa? Itu kan nggak ada topi terbalik tuh. Di situ nggak ada topi terbalik. Yang topi terbalik apa? Ini huruf apa? Kalau dibaca, dibaca apa? A. Mana coba tunjukkan alek A? Mana? Alek A mana? Ini kan? Ini apa? Yang A terbalik itu yang mana dulu? A kalau terbalik yang mana? Ini nggak ada, di sini nggak ada, tapi konsonan. Vokal itu dari sini. Di sini ada nggak terbalik? Tapi terbalik ada tak? Di sini nggak ada. Baru di sini. Berarti pakai vokal ini. Yang vokalnya itu yang mana? Huruf apa? A. Yang punya vokal patah tadi yang mana? Kata patah tadi mana? Yang belum ini kan? Jadi ini yang bikin vokal. Oke. Itu sewa. Nah, terus huruf konsonan yang kedua apa? Setelah cat, terus apa itu? S. Kenapa ada ini? Vokalnya apa? I pakai topi yang mana nih? Hah?
Vokalnya S yang mana? Vokalnya S itu I, di sini lihat. Ada huruf I toh? Udah taruh vokalnya. Wih. Ini loh, vokalnya seperti ini. Ini loh. Jangan gambar yang lain. Di sampingnya sama di bawahnya. Iya, di samping situ sama di bawahnya, bawahnya sin, bawahnya. Terus terakhir apa, huruf apa? M, gimana hurufnya? Itu M tengah, M terakhir bagaimana? Oke, dibaca apa? Kasih. Bukan kasih, kasih. Dibaca kasih karena cat itu dibaca KH. Kasih. Oke. Berarti lagi ya, lanjut. Nomor 1, Ben. N-nya sini harus pendek, ya supaya tidak terlalu panjang. 2, hotel, betul ya? Menggunakan seri. Call, lamet itu lebih panjang. Call. 4, Ben. 5, Hasim. 6, Bat, bukan bed ya. Bat, betul menggunakan patah? Harusnya kalau ada garisnya menggunakan Hames. Ya. Lalu T dengan garis itu tap atau tap? Ada 2 T. Tap atau tap yang ada garisnya? Tet atau tap? Hah? Jangan garisnya, lihat. Tet ya? Nah, ada titiknya enggak? Jadol, betul. Mol, le, nu, N-nya pendek, lebih pendek. Terus is, lihat is di sini, direknya harusnya di sini, ya, harusnya di sini. Oke, latihan lagi ya, latihan lagi membaca dengan lancar. Ini dibaca ulang, besok kita akan baca ulang ini. Oke, latihan baca ulang tadi masih ngeja, besok dibaca ulang. Selamat makan.